Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Madika Sari, NIM 877313507. Saya akan mensimulasikan mengenai pembelajaran terpadu kelas 3 SD dengan tema mengenal wujud benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat sekali hari ini. Baik, sebelum mulai belajar, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, guru akan mengabsen anak-anak satu persatu. Kira-kira siapa yang nggak masuk sekolah ini? Ada yang nggak masuk dan pas semuanya? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, guru akan mengabsen satu persatu anak-anakku yang izin hari ini. Dimohon untuk tetap diam ya, nggak boleh rame dulu. Azam, Akila, Abiza, ada, Selin, Diva, ada Diva ya? Ada. Fania, Fania ada. Gibran ada ya Gibran? Oke. Intania, Intania ada. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya masuk, tidak ada diizin ya kan aku ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran pertama pada hari ini. Ayo, pelajaran pertama kita mempelajari apa? Kita mau jadi mulai apa? Iya, betul sekali, kita akan mempelajari materi mengenai belajar kita. Ayo, kemarin kita sudah mempelajari mengenai lingkungan, dan hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 2 mengenai apa? Mengenai ada yang tahu? Ini kan ada yang belajar semalam. Ayo, hari ini kita belajar mengenai apa? Iya, wujud benda. Oke, silakan anak-anakku dibuka LKS-nya halaman 14. Ayo, disiapkan. Siapa yang tidak bawa LKS? Kenapa nggak bawa LKS? Alasannya lupa. Itu alasan tersebut, benar ya. Oke, yang nggak bawa LKS silakan gabung sama kuliahnya sekolah. Oke, silakan dibuka semua. Halaman 14 dibuka semua ya. Oke. Nah, di halaman 14 di subbab A kita mempelajari mengenai wujud benda, perubahan serta sifat dari wujud benda. Oke. Sekarang Bu Guru ingin menjelaskan, mohon diperhatikan jangan ada yang lama ya. Diperhatikan senang-senang. Nanti kalau Guru kasih pertanyaan akan harus kembali. Oke? Baik, materi pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan wujud benda? Ya, setelah kita sudah membahas pengertian, Guru ingin kalian memahami mengenai perubahan, ciri-ciri atau sifat dari wujud-wujud. Baik, Guru sebelum melanjutkan ke pembahasan mengenai pengertian, perubahan serta sifat, Guru ingin membagikan sebuah lembar kertas yang terdapat gambar dari perubahan wujud
benda ya. Silakan, Tanya silakan dibagi ke depan. Ya, jangan di coret-coret ya, buku-buku dulu untuk memperhatikan. Sekarang kita bahas dulu mengenai pengertian wujud benda. Ya, apa yang dimaksud dengan wujud benda itu? Wujud benda adalah sebuah karakteristik atau ciri dari benda. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam terlebih dahulu, yakni macam-macam dari wujud benda. Ada berapa, Nana? Jawabannya ada 3 macam wujud benda. Yang pertama adalah seperti pada gambar ya, dilihat gambarnya masing-masing. Ya. Ada 3 macam wujud benda. Yang pertama adalah benda padat. Ya, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, sekarang kita kembali dulu mengenai benda padat. Apa yang dimaksud dengan benda padat? Dilihat pada gambar, di situ ada sebuah gambar benda, yaitu benda apa? Halo, benda apa? Itu adalah benda kardus ya. Guru mengambil benda kardus supaya bentuknya itu cari yang bentuk barang berbalok atau bubus ya. Kebetulan guru terbentuk dengan gambar kardus atau karton. Nah, sekarang guru jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan benda padat itu. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume tetap. Maksudnya apa? Maksudnya ketika benda padat itu ditaruh di sebuah tempat, bentuk serta volumenya itu tetap, dia tidak akan berubah-ubah ya. Nah, selanjutnya kita cari kira-kira benda apa aja ya yang di sekitar kita yang memiliki bentuk benda padat, yang termasuk golongan benda padat. Ada yang tahu? Siapa pilih? Ya, salam, silakan dijawab apa enggak? Apa? Benda padat adalah contohnya apa? Contohnya, iya, penghapus milik kalian itu masuk benda padat ya, penghapus. Ada juga di sini bapak meja, kursi. Ada juga di pojok gede apa namanya? Almari juga termasuk benda padat. Kenapa mereka dikatakan benda padat? Karena bentuk dan volumenya akan tetap dimanapun dia ditaruh, dimanapun dia ditempatkan, bentuk dan volumenya tetap seperti itu. Oke, lanjut di gambar yang kedua, itu benar air. Begitu ini contoh bendanya adalah air. Karena di sini yang sering ketemu ya air ya. Oke, jadi benda cair. Nah, kita cari dulu pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan benda cair itu? Benda cair adalah sebuah benda atau zat yang memiliki bentuk berubah-ubah, tetapi volumenya kok bisa? Maksudnya bagaimana ya? Oke, kita ambil contoh di sini kita ya. Ada sebuah air di dalam botol minum dari siapa itu? Seri. Oke, coba dianggap botol sama airnya. Nah, itu ada sebuah botol minuman yang berisi air putih ya. Oh, susu isinya, boleh susu ya. Jadi air yang dimasukkan ke dalam wadah itu dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Artinya bentuk air atau bentuk benda cair itu dapat berubah tapi memiliki volume tetap. Gitu ya. Nah, selain air apa lagi Bu? Susu juga termasuk benda cair. Sirup di rumah kita juga termasuk benda cair. Kecap, saus, dan sebagainya benda cair ya. Nah, sekarang yang ketiga ada gambar apa di sini? Asap. Iya, di sini seperti asap ya, betul sekali. Nah, asap itu termasuk golongan benda zat berwujud gas. Berwujud gas. Oke, sekarang kita bahas mengenai benda gas ya. Benda gas itu apa sih? Benda gas itu adalah benda atau zat yang tidak memiliki bentuk dan juga memiliki volume tetap. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya
Sekarang ambil contoh dulu. Contoh dari benda gas adalah air, udara, atau asap ya. Nah, asap, misalkan di sini ada asap. Asap ketika dia masuk ke sebuah ruangan, dia tidak akan menyerupai ruangan, tapi dia akan memenuhi ruangan tersebut. Dan bagaimana volumenya? Volumenya akan tetap, dia tidak akan bertahan dua, juga tidak akan berkurang seperti itu. Jadi kesimpulannya contoh gas itu adalah air, udara, dan juga asap tadi. Betul sekali. Oke, nah sekarang guru minta jawab pertanyaan dulu. Guru menyaksikan pertanyaan masing-masing nama ya. Sebutkan satu saja contoh benda pada gizi atau meja, kursi sudah selesai dijawab. Yang lain, mungkin yang lain. Kasur, oke. Jendela, ini jendela ya. Oh, ini jendela untuk keluar dari pasar. Apalagi sepatu, baju, terus benda pada. Nah, sudah kita semua. Sekarang yang kedua, silakan mencari contoh dari benda cair. Yuk, benda cair. Benda cair apa aja? Itu di buku sudah dijelaskan loh. Benda cair di sini ya. Benda cair di buku itu ada air. Terus iya, sirup itu gambar sirup ya, di situ aja kan jadi gambar biasa. Iya. Terus Masya Allah, itu sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah sudah pengertian, sudah macam sudah, sekarang kita bahas di perubahan. Jadi sekarang kita bahas mengenai perubahan. Sebelum perubahan, guru ingin menyimpulkan yang tadi ya. Tadi sifat-sifat dari benda padat, cair, dan juga gas. Jadi bagaimana sifat-sifat padat, bagaimana sifat-sifatnya cair, dan bagaimana sifat-sifatnya gas. Kesimpulannya, benda padat memiliki bentuk dan volumenya tetap. Sedangkan benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah, tapi volumenya tetap. Jika benda gas adalah benda alusat yang tidak memiliki bentuk, tapi volumenya tetap, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke perubahan ya, perubahan wujud benda yang berkaitan dengan padat, cair, dan juga gas. Nah, dari sebelah tadi yang berhasil gambar tadi, silakan dilihat ya, di muka ini dilihat di situ ada 6 perubahan wujud benda. Ya, silakan dilihat lagi, silakan. Nah, baik, silakan diperhatikan di lembaran yang tadi. Di situ ada 6 perubahan wujud benda ya. Di sini nomor 1 ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, di situ ada sebuah gambar kotak ya, di kolom tabel itu padat yang berhubungan dengan cair. Padat berhubungan dengan cair, arah panah dari padat ke cair ya, yang warna merah itu, yang panahnya warna merah. Perubahan dari padat ke cair itu namanya apa? Cair. Jadi dilihat dari panahnya ya. Kalau misalkan cair ke padat, jadi panahnya warna apa dan artinya apa? Seperti itu. Oke, kita bahas pelan. Perubahan dari padat ke cair disebut dengan cair ya. Sedangkan dari cair ke padat namanya apa? Membeku. Jawab. Sekarang coba lanjut lagi ke perubahan cair gas ya. Cair menjadi gas. Artinya kita berarti yang mana? Panahnya warna merah. Cair ke gas warna merah menjadi apa? Kalau perubahan cair menjadi gas itu namanya adalah menguap. Oke. Jika gas ke cair itu namanya
mengembun. Sekarang gas ke padat ya. Gas ke padat artinya mengkristal, sedangkan padat ke gas artinya mengembun. Nah, sekarang kita ambil contoh perubahan wujud benda di kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari pembahasan padat ke cair dulu ya. Dari padat ke cair. Padat ke cair. Oh, kira-kira. Jadi perubahan dari padat ke cair itu namanya adalah mencair. Contohnya apa? Contohnya adalah es batu yang mencair. Betul sekali. Silakan dicatat ya, dicatat di bukunya, atau mungkin kalian bisa mengoper apa ya? Memberikan tulisan di kertas tadi ya. Jadi padat ke cair itu contohnya adalah es batu yang sedang dicairkan, mencair. Ada juga apa? Mentega. Mentega yang dipanaskan di dalam sebuah kompor. Dia akan lama-lama akan mencair. Jadi berupa padat mentega akan berubah jadi cara mentega. Yang kedua, sekarang cair menjadi gas. Contohnya apa cair menjadi gas? Iya, ibu kita membuat es batu ya, terus sekali air yang ditaruh di dalam kulkas akan menjadi ukur. Itulah namanya es batu. Setelah itu kita akan yang cair gas sekali ya. Cair jadi gas, kira-kira apa ya? Cair menjadi gas. Nggak tahu. Sekarang saya tunggu apa? Ya, jadi bentuk perubahan cair ke gas itu contohnya adalah kita mendidihkan air atau memanaskan air. Air yang mendidih yang mula-mula dari sebuah air saja, dia akan menghasilkan sebuah uap panas. Nah, itu yang namanya adalah menguap. Cair menjadi gas artinya menguap. Ya, itu ada di panah yang warna merah ya. Nah, sebaliknya kalau gas jadi cair apa? Gas jadi cair apa? Mengembun. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika kita di pagi hari bertemu dengan kabut. Yang lama-lama kabut itu akan berubah menjadi rintik-rintik air. Misalkan kita di pagi hari ke malam hari ya, lalu motor di luar. Tiba-tiba kaca spionnya tuh kok ada airnya, padahal kita memang nggak ada hujan, juga kita nggak kasih air di situ. Tapi kenapa tiba-tiba ada embunnya, ada airnya? Nah, itu namanya mengembun. Gas menjadi cair. Nah, sekarang yang terakhir, perubahan gas ke padat atau sebaliknya. Gas ke padat, kira-kira apa ya kalau gas ke padat? Gas ke padat di yang warna biru. Gas ke padat menjadi kristal. Contohnya apa? Di awalnya gas jadi padat. Ya, mengkristal ya, atau pada proses pembentukan salju. Yang awalnya dia berupa udara dingin, lama-kelamaan dia akan menjadi salju dengan bantuan udara dan juga sedikit air. Seperti itu. Nah, sebaliknya sekarang padat jadi gas. Apa yang diketahui padat jadi gas? Contohnya apa? Gini, kalian punya benda yang berbentuk padat, dan tiba-tiba lama-kelamaan benda itu jadi habis. Apa kira-kira ya? Tanpa dimakan loh ya, tanpa dimakan ya, habis karena udara. Stella, betul sekali, dikatakan sebagai pengharum ruangan. Iya, betul sekali, Stella pengharum ruangan lama-kelamaan akan habis. Ada juga kamper atau kapal barus ya, yang lama-lama dia kena udara akan habis. Yang awalnya padat berupa bulat-bulatan, dia akan habis karena dia telah menjadi udara, menjadi gas. Itulah yang dinamakan sebagai yang warna merah ya, warna merah menyuling sekali. Berarti perubahan zat itu ada. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan bahwasannya dari awal ya, kita semua dari awal. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah
adalah mengenai pengertian, macam-macam, serta perubahan wujud benda. Pengertian wujud benda itu adalah sebuah ciri atau karakteristik dari benda atau substansi. Sedangkan macam-macamnya ada 3, padat, cair, dan juga gas. Dan setelah perubahan dari wujud benda itu ada 6, mulai dari membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal, dan juga menguap. Dan semuanya seperti ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan mengenai sesi pertanyaan. Dari soal di lembaran silakan kalian kerjakan, tapi KKS-nya mohon dikumpulkan semua ya. KKS dan juga lembaran tadi dikumpulkan ditaruh di depan ya, supaya apa? Supaya kita tahu kalian tadi memahami seperti ini. Silakan dikumpulkan lembarannya, silakan ditaruh di dalam buku ya, supaya tidak hilang dari buku. Dan untuk pertanyaannya akan saya tulis di halaman 12. Silakan disiapkan pensil serta bukunya. Baik, sudah selesai semua tugasnya. Nah, sekarang kita akan bahas tugas itu satu persatu. Sebelum kita bahas, perlu minta masing-masing anak menukarkan bukunya ke suaminya yang berkoleksi. Jadi nggak boleh dikoleksi sendiri. Oke, sudah semua. Sekarang kita bahas satu persatu, membacakan soal, kalian menjawab. Pertanyaan nomor 1. Benda yang bentuknya tetap disebut dengan benda. Jawabannya adalah padat. Nomor 2, air mengikuti bentuk wadah karena air adalah benda cair. Jawabannya cair. Nomor 3, udara termasuk benda titik. Benda gas. Pertanyaan terakhir, es yang berubah menjadi air disebut dengan es batu. Es batu yang berubah menjadi air disebut dengan perubahan mencair. Oke, ada yang salah? Oke, silakan ditulis benar dan tulis salahnya. Setelah itu akan saya. Terima kasih semuanya sudah pandai-pandai dan sudah mengerti apa yang Guru jelaskan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan diberi doa terlebih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guru mengharapkan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian semua. Semoga bisa menjadi pembelajaran pada kegiatan sehari-hari. Oke, sebelum guru akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugas untuk besok atau hari malam dikerjakan dulu ya. PR-nya tugas individu di halaman 17 yang atas ya, ada 5 soal di situ. Silahkan tulis PR, dikumpulkan di minggu depan ya. Minggu depan saya harap semuanya harus mengerjakan, tidak ada alasan lupa ataupun tidak bisa ya. Di LKS sudah dijelaskan secara rinci dan juga guru sudah menerangkan secara jelas tadi ya. Jadi semoga kalian bisa dimengerti dan jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Oke, sekian dari saya. Semoga anak-anak menjadi anak yang berbakti kepada guru dan orang tua. Setelah istirahat kalian tidak boleh keluar dari depan ya, harus bermain di dalam area sekolah saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.